Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kelas 6 yang saya sayangi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika bab 1, yaitu subbab 2 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, ada beberapa cara yang mempermudah kalian dalam menghitungnya. Yang pertama itu menggunakan garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan ini hanya dipergunakan untuk bilangan-bilangan yang memiliki jumlah yang sangat sedikit. Contoh, tidak lebih dari 10 dan tidak kurang dari negatif 10. Karena keterbatasan kertas untuk menggambar yang namanya garis bilangan. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, khususnya pada garis bilangan, itu kita harus mengetahui peraturannya. Yang pertama, jika tandanya positif atau tambah, maka garis itu akan diarahkan maju atau ke kanan, ya. Tanda positif atau tambah, garisnya maju atau ke kanan. Jika garisnya itu atau tanda soalnya itu negatif atau kurang, maka garisnya itu kita arahkan mundur atau ke kiri. Ini harus kita pahami, positif ke kanan, negatif ke kiri untuk mengarahkan garis bilangannya. Nanti tergantung soalnya. Selanjutnya kita langsung saja contoh penjumlahan dengan garis bilangan. 4 ditambah 3, positif ditambah positif, berarti ke kanan semua ini ya. Nanti untuk bilangan yang pertama ini itu harus dimulai dari yang bawah. 4 itu diletakkan paling bawah. Bilangan yang kedua itu diletakkan di atasnya melanjutkan ujung panah yang terakhir. Dan bilangan yang ketiga itu dimulai dari 0 ke panah yang terakhir di sini. Kita bahas pelan-pelan. Yaitu yang pertama bilangan 4. 4 itu positif apa negatif? Positif, berarti dia 4 langkah ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4 ke kanan, ya. Berarti 4 ke kanan. Ini tulis 4. Selanjutnya kan titik akhirnya di sini, ya, titik akhirnya di sini. Kita tidak boleh memulai dari 0 lagi. Yang boleh memulai dari 0 itu cuma bilangan pertama dan hasil saja. Untuk bilangan kedua, kita memulai melanjutkan ujung panah bilangan yang pertama. Jadi, selanjutnya adalah 3 ke kanan, berarti 1, 2, 3. Bilangan kedua berarti 3 dan berhenti panahnya di sini. Selanjutnya untuk hasilnya kita memakai panah warna biru. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi sebanyak 7 langkah ke arah kanan. Hasilnya positif. Selanjutnya min 4 ditambah 3. Min 4, negatif 4, berarti ke arah kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Selanjutnya ini yang kedua, bilangan yang kedua tidak boleh memulainya dari 0. Jadi memulainya harus panah, ujung panah yang bilangan pertama. Jadi di sini memulainya dari sini ke arah mana? Ditambah 3 berarti ke arah kanan. Ke arah kanan berarti sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Lalu ujung panahnya di sini. Nah, selanjutnya untuk melihat hasilnya, kita mulai dari 0 sampai ke ujung panah yang terakhir tadi. Berarti ujung panahnya di sini. Berarti negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Berarti panahnya ke arah kiri. Selanjutnya contoh pengurangan. 2 dikurangi 5. 2 positif apa negatif? Positif, ke arah kanan. Kita mulai dari titik 0 ya. Karena bilangan pertama 1, 2, berarti ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Kan ujung panahnya di sini, berarti bilangan kedua harus mulai dari
ujung panahnya sini. Di atasnya sebanyak 5, dikurangi 5, negatif 5, berarti ke arah kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, ujung panahnya di sini. Setelah itu kesimpulan itu dimulai dari titik 0 ya, dimulai dari titik 0 ke titik ujung panah yang terakhir, berarti di sini 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Nanti kalian mengerjakan tidak perlu ada garis-garis tadi ya, cukup 3 garis ini saja. Jadi yang tadi hanya garis bantu, ketika selesai mengerjakan dihapus lagi. Selanjutnya negatif 5 dikurangi 3 sama dengan berapa? Kita mulai dari 0. 0 ke arah kiri sebanyak 5 karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita gambar garisnya, titik akhirnya di sini ya, titik akhirnya di sini. Kita lanjutkan dengan mengurangi dengan 3. Mengurangi berarti ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dan berhenti di sini ujungnya. Nah, untuk kesimpulannya dimulai dari 0 ke ujung panah yang terakhir. Berarti negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Cara ini hanya efektif digunakan untuk bilangan yang sedikit karena tidak mungkin menggambar garis bilangan yang besar. Seperti yang saya beritahu tadi, tidak boleh lebih dari 10 dan kurang dari negatif 10. Itu harus berada di antara range yang sangat pendek ini. Selanjutnya, cara yang kedua adalah cara yang mengerjakan menggunakan permisalan. Ini untuk mempermudah kalau kita menggambar garis bilangan itu kan kelamaan. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan permisalan, yaitu memisalkan tanda 0 itu dengan tidak punya uang atau tidak punya hutang ya, tidak punya uang atau tidak punya hutang. Selanjutnya tanda positif atau tambah ya, itu dimisalkan dengan punya uang atau membayar. Tanda negatif atau kurang itu dimisalkan dengan membeli atau hutang. Jadi kalian harus memahami yang namanya permisalan ini. 0 tidak punya uang, positif atau tambah punya uang atau membayar, tanda negatif atau kurang membeli atau hutang. Contoh penjumlahan bilangan bulat 4 ditambah 3. Kalian bisa langsung sebenarnya mengerjakan 7 gitu boleh. Cuma kalian harus punya bayangan ya. Dalam bayangan kalian punya uang 4, tambah lagi uangnya 3. Uangnya sekarang berapa? Uangnya sekarang menjadi 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, selanjutnya negatif 4 ditambah 3. Dalam bayangan kita negatif kan punya hutang. Punya hutang 4, kemudian dibayar dengan 3. Uangnya 3. Punya hutang 4 dibayar 3. Apa yang terjadi? Ternyata masih punya hutang 1 ya, punya hutang 1. Jadi negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1. Selanjutnya contoh pengurangan 2 dikurangi 5. Dalam bayangan kita itu punya uang 2 dibuat membeli barang seharga 5. Apa yang terjadi? Ya kan uangnya kurang. Nah, uang kurang itu ditulis dengan negatif 3. 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Artinya masih punya hutang 3. Yang kedua, negatif 5 dikurangi 3. Apa yang terjadi? Dalam bayangan kita itu punya hutang 5, kemudian hutang lagi 3. Hutangnya kan tambah banyak, berarti ditulis hutangnya 8 karena hutangnya tambah banyak. Nah, jadi negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Selanjutnya dalam penjumlahan dan pengurangan, tentunya kalian akan menemui yang namanya tanda double. Apa yang disebut dengan tanda double? Tanda double adalah dua tanda berurutan yang terpisah oleh tanda kurung.
dalam operasi bilangan bulat, seperti penjumlahan bertemu dengan pengurangan atau pengurangan bertemu dengan pengurangan. Ini akan kalian sering temukan nanti di soal-soal bilangan bulat. Penjumlahan ketemu pengurangan, ada tanda double, dan pengurangan dengan pengurangan, tanda doublenya. Apabila ada tanda double seperti di atas ini ya, seperti 5 ditambah negatif 6 atau 5 dikurangi negatif 6, maka ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kalian harus menyederhanakan tanda tersebut ya. Tanda itu kan sebelumnya kan ada dua ya. Tanda itu menjadi dua tanda itu kita ubah menjadi satu tanda ya. Saya ulangi lagi, dua tanda itu kita ubah menjadi satu tanda saja sehingga lebih sederhana. Contohnya, positif bertemu dengan negatif. Apa yang terjadi? Positif bertemu dengan negatif itu kita ubah menjadi negatif. Contoh, 5 ditambah negatif 6. Ini kan positif ketemu negatif, sehingga tanda ini menjadi negatif. 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. 4 ditambah negatif 3. Tanda doublenya positif ketemu negatif menjadi negatif. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 10 ditambah negatif 7. Positif ketemu negatif menjadi negatif. 10 kurangi 7 menjadi 3. Dan yang terakhir, min 2 ditambah min 2 sama dengan plus ketemu negatif menjadi negatif. Min 2 punya hutang 2, punya hutang lagi 2, hutangnya menjadi 4. Ini contoh dari positif ketemu negatif. Selanjutnya, apabila tandanya itu negatif bertemu dengan negatif, maka akan menjadi positif. Saya ulangi lagi, negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Contoh, 5 dikurangi negatif 6. Ya, ini negatif ketemu negatif menjadi positif. 5 ditambah 6 menjadi 11. 4 dikurangi min 3 menjadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. 10 kurangi min 7. 10 ditambah 7 menjadi 17. Min 2 dikurangi min 2. Min ketemu min menjadi plus. Min 2 ditambah 2 menjadi 0. Kok bisa 0? Hutang 2 dibayar 2. Akhirnya tidak punya hutang atau lunas. Ya, itu yang bisa kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan perlahan-lahan. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan di rumah, stay at home, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.